Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Islam Anak Usia Dini di ILM Suryalaya. Di sini ingin mewawancara Ibu tentang tarekat Qadriyah Naqsabandiyah. Mungkin Ibu bersedia diwawancara? Kalau begitu, coba Ibu perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Heni dari Sakyang Tere, salah satu ikhwan tarekat Qadriyah Naqsabandiyah dari Pondok Pesantren Surabaya. Ibu berarti tahu ya tentang apa itu tarekat Qadriyah Naqsabandiyah? Insya Allah tahu. Tarekat Qadriyah Naqsabandiyah adalah sebuah tarekat sufi yang berfokus pada pengembangan spiritualitas dan hubungan dengan Allah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Sahabauri Naqsabandi. Terima kasih Ibu. Terus yang kedua, apakah Ibu tahu tujuan utama dari tarekat Qadriyah Naqsabandiyah itu? Tujuan utama tarekat Qadriyah Naqsabandiyah adalah untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan hubungan dengan Allah, serta mengembangkan akhlak dan moral yang baik. Terima kasih. Terus bagaimana cara bergabung dengan tarekat Qadriyah Naqsabandiyah itu? Kita harus datang ke Pondok Pesantren Surabaya dan kita harus menghadap ke guru kita gitu. Terus apa saja praktek-praktek ibadah di dalam tarekat Qadriyah Naqsabandiyah itu? Yang pertama ada yang harian ya, ada yang mingguan dan ada yang bulanan dan serta ada yang tahunan. Yang harian itu terdiri dari dikir setelah sholat fardu ya. Yang kedua yang mingguan itu khataman yang diadakan 2 kali dalam seminggu. Yang pertama di hari Senin pada asar dan yang kedua dilaksanakan di hari Kamis pada asar. Yang ketiga yang bulanan ya. Yang bulanan itu pengajian manaqib setiap tanggal 11 di bulan Hijriah yang diadakan di Pondok Pesantren Surabaya. Mengapa disebut 11-an? Karena diadakannya setiap tanggal 11 di bulan Hijriah gitu. Setelah di Surabaya, hari Kamisnya di Sukamantri. Baru setelah di Sukamantri baru ke kampung-kampung. Lalu yang tadi kan maaf ya Bu ya, ini tadi mengenai zikir ya. Zikirnya itu seperti apa? Oh, zikir itu ada 2 macam ya. Yang satu zikir jahar, yang kedua zikir hobi. Zikir jahar artinya zikir yang di lisan gitu, yang di lisan. Dilaksanakannya setiap pada sholat sebanyak 165 kali. Tapi kalau kita darurat ya, ada kepentingan, gak ada waktunya, boleh dibaca 3 kali aja. Itu zikirnya, lafaz zikirnya la ilaha illallah gitu. Boleh 3 kali kalau kita nggak ada waktu, kalau mau kemana-mana gitu. Yang kedua zikir hobi itu zikir dalam hati. Itu zikir dalam hati bisa di mana saja, bisa kapan saja. Walaupun kita sedang haid juga kita bisa melakukan zikir hobi. Zikir hobi itu nggak ada bilangannya, jadi semampunya kita gitu. Kalau bisa itu jangan putus, kita harus terus berzikir di dalam hati. Itu khasiatnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kita setiap waktu, setiap saat selalu ingat Allah. Tadi mengenai praktik-praktik lagi ya. Selain itu manaqib, khataman, apakah di Suryalaya ada lagi
amalan-amalan yang lainnya, Oh, praktek-praktek yang lainnya? itu ada yang tahunan ya. Yang tahunan itu sholat sunat gitu. Hariannya ada sholat sunat banyak ya. Di antaranya sholat qiyamul bala. Kalau hariannya dilaksanakannya setelah bada isya dan sebelum sholat subuh. Jadi setelah qobla subuh lalu melaksanakan qiyamul bala. Tapi masih banyak, itu di antaranya salah satunya ya. Kalau qiyamul bala tahunan itu dilaksanakan pada bulan bulan Sapar di Rebo terakhir. Makanya disebut sholat Rebo Ungkasan karena dilaksanakannya pada Rebo terakhir di bulan Sapar. Yang kedua, sholat di bulan Rajab, itu ada di bulan Rajab. Yang ketiga, sholat sunat di bulan Sa'ban, yaitu disebut Nisfu Sa'ban pada pertengahan bulan Sa'ban pada tanggal 15 Sa'ban. Itu banyaknya 100 rakaat dilaksanakannya. Ya, terima kasih Ibu. Terus bagaimana itu tarekat Qadiriyah Naksabandia itu dapat mempengaruhi kehidupan Ibu sehari-hari gitu? Alhamdulillah, setelah saya masuk pesantren itu ya, kehidupan saya menjadi lebih tenang gitu, mempunyai pegangan hidup. Kalau lagi galau, lagi susah gitu, itu bikin hobi aja, insya Allah akan menjadi tenang gitu. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya juga. Amin. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.